guys, salam modif Garuda Jaya. Jadi kali ini di belakang kita ada Innova Reborn. Memang sudah modif guys. Jadi ada fakta unik untuk Innova Reborn ini. Kita modif Reborn ini 2 tahun yang lalu. Dan setiap tahun customernya datang ke sini guys untuk tambah modif, untuk restorasi lagi, untuk diperbarui lagi. Jadi di video kita yang pertama kalian bisa lihat kondisi mobil ini datang seperti apa ya. Kita masih ingat kemarin dulu banyak towingnya, depan dan belakang isinya towing semua, velgnya warna emas, kemudian interiornya juga campur-campur, kaki-kaki juga sama, jadi perlampuan pun juga. Ini datang lagi untuk kita modif lagi, jadi untuk tahap yang ketiga. Jadi 3 step per tahun itu ditambahkan, diperbarui terus. Ada yang rusak, misal kayak gini kalau kalian lihat nih, baret-baret ya semua, lecet-lecet, kita restore, kita perbarui lagi setiap tahunnya. Jadi kita mau bahas apa yang akan kita upgrade lagi, meskipun kalian bisa lihat ini sebenarnya udah modifan ya. Headlamp kalau kalian lihat di sini dia udah kosong karena kita lagi proses untuk custom lagi. Headlampnya yang sebelumnya kalian bisa lihat dia 3 proyektor, kita upgrade jadi double proyektor aja tapi dengan model yang terbaru. Lampu sen bawah kita lagi proses karbon. Mobil ini akan kita bener-bener bikin jadi full karbon guys. Kap mesin sudah karbon nih. Ini karbon 2 tahun yang lalu guys nih. Tuh ya. Mesin-mesin pun juga udah kita upgrade semua. Upgrade turbo, piping intercooler, full exhaust. Kemudian piping-piping ini kita upgrade semua, kita tambahkan hurricane dan sebagainya, udah beres. Remap juga. Dan mobil ini kita akan upgrade di bagian fender. Fendernya kita upgrade karena kalau kalian lihat dia luka nih guys. Nih. Jadi mobil ini ada nabrak, kena bagian fender, kena bagian bumper. Otomatis daripada kita repair, kita ngobrol sama ownernya yang kebetulan juga cukup sering bertukar pikiran sama kita. Kita ganti aja jadi karbon. Kita ganti fender ini karbon kanan dan kiri dengan motif yang sama seperti bagian kap mesin. Nah, setelah kita cek, mobil ini katanya dulu udah diperdam, tapi setelah dicek nggak ada peredamnya guys. Nanti kita setelah kita ganti fender yang karbon, kita akan lengkapi peredamnya biar bagus. Spion inilah kita proses karbon juga. Handle-handle yang lain udah karbon. Body kit ini kita custom guys dulu. Udah beres juga. Nanti kita akan restore lagi yang rusak-rusak ya. Jadi mobil ini sebenarnya udah full kita upgrade. Dan kalau kalian lihat interiornya, dia seperti ini. Tuh. Dashboardnya kita akan ganti total. Jadi yang sebelumnya warnanya coklat, ini kita bongkar. Kita mau bikin jadi full black. Dan plafon yang sebelumnya jahit seperti ini, kayak pakai kulit sintetis lah ya ini ya guys. Ini akan kita bongkar total. Kita restorasi semua, kita habisi ya. Plafonnya kita kupas total. Dan kita ganti menggunakan plafon andalan kita yang black fabric. Nah ini plafon tengahnya tuh guys kayak gitu. Kalian bisa lihat nih. Nanti akan kita sulap lah biar cakep. Kita kasih starlight juga biar mewah. Kemudian juga di bagian jok yang sebelumnya warnanya coklat nih, kalian lihat nih. Setelah kita proses bongkar nih guys, kita akan ganti semua. Kita bikin elektrik, kita bikin cakep. Kemudian ada request dari ownernya, box audio katanya kurang mewah, kurang rame. Nanti akan kita upgrade lagi jadi rame, jadi elegan ya. Meskipun ini audio udah kita upgrade setahun yang lalu, cuman dia request saya mau dibuat konsep yang baru lah. Banyak cerita tentang mobil ini guys. Dari yang mobil ini salah modif, kita udah restorasi total, kita modif total, masuk lagi untuk kita modif lagi, dan masuk lagi sekali lagi buat kita lengkapi dan maksimalkan lagi. Nanti kita akan kasih stripping lah di sini, kita kasih yang cakep lah biar mobil ini hasilnya maksimal. Nanti karbon-karbon juga pasti akan kita tambahkan di bagian belakang, bagian depan, dan interiornya. Jadi stay tune ya untuk hasil jadinya dari si Innova Karbon ini. Kali ini kita mau update progres ke kalian tentang Innova Reborn yang kita modif total lagi ya. Yang sebelumnya kita lihat di bagian interiornya warnanya coklat-coklat dan nggak karuan. Kali ini kita lagi proses apa? Nah, parts spoiler udah kita full karbon. Trunk lid ini juga lagi karbon, kita lagi proses.
lace ornamen sudah proses karbon. Nah, body kit ini yang sebelumnya udah pecah dan sebagainya ini udah kita repaint semua guys ya. Dan siap kita pasangin di Innova Reborn ini lagi. Jadi kalau kalian lihat bumpernya udah kita repaint lagi. Yang sebelumnya dia baret-baret gak karuan, kita repaint dan ini siap kita pasang untuk si body kit belakang. Nah, kita mau lihat untuk bagian depan nih guys, kita upgrade fendernya pakai yang karbon ya. Nah, kalian bisa lihat di sini terpasangnya gimana. Ini bener-bener ringan guys. Ini satu tangan aja kita bisa angkat ya. Kalian bisa lihat di sini untuk karbon ini kita pakai material full karbon 100% dan dia menggunakan proses vakum. Jadi bener-bener bisa bagus, bisa flat, bisa rata. Ini kalian bisa lihat ya. Kilap dari karbon ini seperti apa. Untuk ratanya nih ya, lapisan dari si karbon ini itu juga seperti apa. Kalian juga harus lihat tuh. Bagus, cocok ya. Karena si kap mesin ini sudah kita karbon 2 tahunan yang lalu guys, kap mesinnya. Nah, sekarang dia mau nambah untuk fender daripada baret-baret ya. Kita kasih yang karbon juga nih. Nah, nanti kombinasinya gini guys. Tuh, cakep dah pokoknya deh. Nanti kalian stay tune ya untuk hasil jadinya dari si Innova Reborn ini. Kita akan proses ya. Interiornya setengah jadi kalau kalian lihat. Joknya udah terpasang, mejanya udah terpasang, cuman plafonnya belum. Kemudian nanti di tengah akan ada konsol plus setup audio di belakang. Kita akan bikin yang lebih mewah lagi. Stay tune untuk hasil jadinya ya, karena hasilnya akan gokil dan cakep nih guys. Halo guys, salam modif Gardesia. Jadi kali ini sudah selesai lagi Innova Reborn di sebelah kita yang full karbon lagi ya. Sebelumnya karbonnya udah banyak, interiornya, kap mesinnya, tapi sekarang lebih banyak lagi. Dari bagian fender udah full karbon semua dan sekarang udah jadi 100% nih guys. Nah, kali ini apa aja yang kita modif dan kita tambahkan dari step sebelumnya yang memang modifnya sudah lengkap sebelumnya. Nah, ini kita modif dari bagian eksteriornya lagi, interiornya kita modif lagi guys. Nah, dari bagian depan karbon pasti kap mesin udah ganti, kemarin udah kita ganti. Fender udah kita tambahin yang kemarin kalian sempat lihat lah ya. Ini fendernya udah kita fitting dan udah kita pasang. Nutnya pun sama seperti original dari si Toyotanya. Kanan dan kiri juga kita usahakan semuanya bisa rata, bisa sama. Jadi fittingnya bisa presisi. Plus di bagian bumper pun juga harus kita bikin presisi guys. Nggak mudah, banyak PR, tapi akhirnya jadi seperti itu. Nah, ini udah terpasang juga. Nutnya bisa flat, bisa lurus dan bisa bagus. Kemudian karbon nggak hanya di situ aja, cover sen depan pun juga udah kita karbon, sama seperti di bagian belakangnya nanti yang udah full karbon juga. Nah, dari bagian depan headlamp ini udah custom sebelumnya, cuman kita custom ulang. Kita tambahkan untuk adanya double stripe plus L di bagian bawah ya. Kemudian juga ada DRL di bagian atasnya. Nah, kemudian dari bagian bumper depan ini semua originalnya punya mobilnya karena dia udah Innova yang sudah facelift, tapi di bagian grill ini juga kita bikin grillnya itu jadi full black glossy. Yang sebelumnya warnanya dia black chrome, kita bikin jadi warna black glossy biar bener-bener hitam. Hitamnya bisa pekat sama seperti bodinya yang sama-sama pekat. Jadi kalau kalian lihat sebenarnya dari mobil ini full hitam, tapi ada aksen karbon dikit sama ada aksen merah tipis-tipis. Nah, itu yang bikin Reborn ini makanya kelihatan kok beda dan kelihatan gagah ya. Seperti itu guys. Emblem nggak lupa pakai yang glossy depan dan belakang semua. Grillnya semua kita tembak jadi warna black glossy. Kamera 360 udah terpasang di bagian depan sini. OEM look aja, simple ya.
Dan di bagian bawah ini body kitnya udah kita pasangin guys. Ini body kit kita custom 3 tahun yang lalu. Ya perlu beberapa rekondisi lah guys, dipakai kena batu, kena trotoar, kena jalan dan sebagainya, otomatis harus kita rekondisi ulang. Kita rekondisi ulang aja, nggak perlu diganti, cuman kita repaint ulang, kita finishing ulang, ya kita dempul ulang. Jadi semuanya bisa rapi dan bagus seperti ini. Nah, itu udah terpasang juga. Fog lamp pakai yang RGB juga, bila juga, plus di bagian sense ini juga sudah full RGB guys. Nah, jadi ini 3 bagian ini semua terkoneksi dengan bagus dan dengan mantap pastinya. Nah, seperti itu. Dia juga bisa running kalau saat kita SEM. Ini LED Proji pakai 1 set aja di bagian depan untuk bikin headlampnya jadi kayak gini. Nah, tuh. Mantep guys. Tuh. Jadi dia bisa main seperti ini, kombinasi antara bilet, strobo serta mini LED serta fog lamp dan DRL semua terkombinasi dengan bagus dan cakep seperti itu. Nah, kita geser ke samping body kitnya ya. Kalau kita pernah lihat sebelumnya, tetap dipakai lagi, kita rapikan aja, kita siran ulang semua. Yang perlu repaint kita repaint, udah terpasang semua, ada over fendernya juga. Velg kita pakai velg custom dari Garuda Jaya. Jadi buat kalian yang pengen custom velg dari kita bisa nih guys. Contohnya kayak mobil ini, kita customin velgnya pakai velg yang dari Thailand, kemudian kita customin sesuai dengan keinginan ownernya dan sesuai dengan teks yang kalian inginkan guys. Bebas, finishing apa bisa, warna apa bisa, teks apa bisa, model apa bisa, kita bisa siapin semua. Nah, untuk brembo udah terpasang pakai Brembo GT 6 pot dan disc yang rotor 355 seperti itu, original dan baru juga. Untuk ban ini buat kalian yang suka yang tebel-tebel pakai 235 55, fitmentnya seperti ini. Lebar velgnya lebar 8,5 gitu. Nah, udah terpasang semua, cakep, mewah ya. BBK ini by the way udah kita pasangin sekitar 1 tahun, 1,5 tahun yang lalu. Mobil ini udah dipakai ke Bali, udah dipakai ke Jakarta, dipakai ke Surabaya, kemana-mana lah guys. Udah sampai guys. Nah, spion pakai yang hexagonal karbon, handle juga tetap pakai hexagonal karbon yang finishing yang lalu. Side skirt udah terpasang. Livery kita kasih livery simple dari Garuda Jaya, simple aja, nggak rame-rame tapi mewah. Nah, dari bagian belakang kalau kalian lihat body kitnya juga udah di customin semua. Kita juga repaint ulang kalau ownernya butuh repaint ulang, kena batu dan sebagainya udah beres juga. Tetap ada shark fin-nya seperti ini. LED bumper kanan kiri udah kita tambahkan yang model stripe aja. Kalau yang body kit ini memang lebih agresif guys kalau kalian lihat ya, karena banyak lekukan-lekukan tajamnya. Beda dengan body kit Venturer yang lebih kalem. Garnish udah pakai yang karbon juga. Kita juga bikin si spoilernya udah full karbon juga, karbon hexagonal, sama seperti ductile add-on yang kita custom di bagian atasnya. Ini semua custom dan karbonnya bukan karbon printing guys. Ini karbon Kevlar original seperti itu. Nah, seperti fender pun kita juga saat fitting itu ringan banget guys. Enak banget, kalian bisa lihat lah ya. Tapi kita mau lihat belakangnya nggak kalah gokil guys. Tuh, kita customin untuk setup audionya. Sebenarnya udah kita upgrade setahunan yang lalu untuk audionya, pakai yang cukup premium lah audionya, stage 2an di workshop kita. Jadi udah cukup proper, tapi ownernya saya mau konsep yang beda dong di mobil saya. Caranya terserah gimana, yang penting kelihatan beda. Nah, yang sebelumnya subwoofernya di bagian samping, sekarang kita bikin subwoofernya masuk di bagian dalam sini. Untuk power kita pakai 2 biji di bagian tengah sini, pakai monoblok 1. Serta kita pakai juga untuk power 4 channel 2 biji, kemudian kita juga pakai monoblok 1 untuk ngeboost si subwoofernya. Nah, untuk DSP kita pakai DSP yang 12 channel, udah terpasang juga di bagian dalam situ, serta ada 2 biji subwoofer seukuran 10 in udah terpasang. Jadi mantep guys. Ini ownernya sukanya juga musiknya yang ngebass banget, yang bener-bener energik ya. Ini sudah mencukupi. Kemarin kita udah tes sama ownernya gitu. Nah, untuk ambience kita pakai yang warm white aja, nggak terlalu rame. Jadi dilihatnya juga masih simple, mewah, tapi premium guys. Nah, di bagian samping sini dan bagian atas ini udah kita tambahkan untuk adanya lampu tambahan custom dari Garuda Jaya. Kita udah tambahin karena ownernya sering buka-buka untuk barang di toolkit sini. Karena ini udah kita kasihin untuk wadah tersendiri. Jadi kalau dia mau buka, dia bisa pencet di sini, akan lebih kelihatan guys, dan akan lebih nyaman seperti itu. Nah, bagasi otomatis juga sama seperti yang dulu. Ini pemasangan kita yang 3 tahunan yang lalu dan masih berfungsi sesuai normalnya. Stop lamp pakai yang BMW style aja, simple. Bawahnya kita itemin biar nyatu sama body. Tapi untuk exhaust pakai exhaust full system dari HKS dari bagian depan sampai belakang. Tapi mobil ini speknya cumi-cumi. Nanti kita sama-sama tonton sampai akhir untuk kita lihat speknya guys. Langsung kita masuk ke interiornya.
interior dari Innovanya, kalian bisa lihat kan semewah eksteriornya guys. Nah, ini VIP setup dari Garuda Jaya yang kita aplikasikan lagi di Innova Reborn. Duduknya pun enak banget, nyaman banget ya guys ya. Bisa kita maju mundurin Mas Yan dengan normal guys. Jadi nggak perlu takut lagi sempit dan sebagainya, tapi bener-bener nyaman nih kita duduk di bagian baris kedua dari si Innova Reborn ini. Karena kalian tadi udah lihat di bagian bagasinya setup audio kita seperti apa. Interiornya ini juga mewah banget. Kita bikin panel-panelnya jadi full black piano kombinasi dengan motif carbon twill yang sebelumnya udah kita aplikasikan. Nah, untuk plafon ini semua udah full black, sampai ke handle-handle ini kita bikin semua full black. Pilar-pilar pun juga sudah full black ya kalau kalian lihat di sini. Sampai ke bagian rumah seat belt pun juga udah kita bikin semuanya jadi full black. Nah, kok bisa duduknya nyaman seperti ini? Kenapa guys? Karena udah ada konsol VIP dari Garuda Jaya pastinya, yang kita bisa buka tutup untuk kompartemen di bagian tengah. Serta kalian bisa lihat di sini, ini mobil ada pijatnya atau ada massage-nya. Ini kalian bisa lihat tuh. Nah, itu kelebihannya guys. Nah, untuk joknya udah kita retrim juga sama seperti bagian depan, pakai yang full black aja. Setupnya dengan motif karbon di bagian kanan dan kiri, dan dengan motif perforated atau lubang-lubang guys. Nah, untuk aksen merah ini udah di bagian tengah, serta ada aksen-aksen karbon tipis-tipis untuk bikin jok dari si Innova Reborn ini kelihatan lebih mewah dan kelihatan lebih eksklusif. Nah, untuk stitching semua berwarna hitam biar nyatu sama konsep dari mobilnya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini, ini juga sudah ada VIP table seatnya yang kita bisa gunakan menggunakan wireless charging juga. Kalau kita taruh di sini dia langsung akan ngecas tuh. Dan sini ada juga cup holdernya guys untuk kita naruhin minum dan sebagainya lewat sini. Serta VIP table seat ini juga ada ruang untuk kompartemen di bagian bawah, untuk koran dan sebagainya bisa lewat sini. Nah, untuk pemasangannya pun kalian juga bisa lihat nih, semua mulus, semua rapi, semua bisa mepet ya, bisa presisi. Kemudian audionya kalau kalian lihat di door trim ini juga sudah kita tambahkan untuk adanya tweeter dan bass di bagian tengah sini. Kalian bisa lihat OEM look juga udah terpasang ya, simple, ada housingnya juga. Di bagian atasnya juga sudah kita tambahkan untuk starlight full sampai ke bagian depan. Persebarannya pun juga bisa rata, bisa bagus ya, nggak ngelompok di satu bagian aja, nggak, tapi bener-bener bisa merata dan bisa kelihatan rapi banget guys. OEM look, ada tombolnya dari depan, bisa kita matiin dan nyalain sesuai dengan keinginan kalian gitu. Nah, kita sama-sama lihat ke kabin depannya guys. Nah, untuk bagian kabin depan atau kabin drivernya ini pun juga sudah kita upgrade, juga lengkap ya, full set juga. Kalau kalian lihat setirnya udah ganti pakai yang raised display seperti yang udah kita upgrade sebelumnya. Kemudian panel-panelnya semua kita bikin jadi full black piano. Bagian dashboard, bagian door trim, bagian frame head unit, bagian panel bawah semuanya udah full black piano semua. Shifternya kita ganti yang karbon biar simple dan gak terlalu rame. Connect juga seperti bagian setirnya. Nah, setirnya ini juga sudah full raised display. Untuk housing tweeter serta housing boost meter ini kita custom semua. Yang sebelumnya boost meternya di bagian dashboard ini acak-acakan, sekarang sudah kelihatan lebih rapi guys, seperti itu. Nah, jok depan udah kita bikin jadi automatic juga, ini kanan kirinya, jadi tinggal pakai tuas aja, kita bisa operasikan dengan mudah dan dengan nyaman. Pastinya bisa naik turun dan bisa mengatur untuk tinggi rendahnya juga. Nah, untuk panel-panel semua udah pakai carbon twill, jadi konsepnya juga sama setir itu sudah bisa cocok banget. Nah, untuk dashboard ini sebelumnya dia berwarna coklat, sekarang udah kita bikin jadi black. Jadi udah full black dengan stitching berwarna hitam juga. Simple tapi juga mewah guys, seperti itu. Udah terpasang semua. Head unit ini pakai original orangnya, tetap pakai ini dulu aja nggak masalah. Tapi ini juga udah kita tambahkan untuk bagian DVR-nya. Bagian DVR udah kita ganti juga menggunakan yang premium, bisa rekam untuk depan belakang, jadi juga dipakainya itu lebih enak dan lebih nyaman, seperti itu guys. Jadi kurang lebih interiornya seperti itu, mewah, cakep ya. Bagasi otomatis pun juga udah kita tambahkan, dan kita lihat permesinannya untuk kita bahas yang terakhir guys. Nah, untuk bagian permesinan kalian bisa lihat ringan banget kak mesinnya, enteng ya nih. Pakai satu hidrolik aja. Box filter udah kita bikin jadi karbon, cover engine juga udah kita bikin jadi karbon, cover radiator udah kita bikin jadi karbon juga, jadi kabel-kabel udah nggak berserakan dan berantakan.
Box filter pipingnya juga udah kita ganti, kita upgrade. Untuk turbo kebetulan ini ownernya sudah upgrade juga, serta piping dan intercooler juga udah kita gedein sehingga udara yang masuk ke dalam intake pun juga akan lebih optimal dan akan lebih enak guys. Pasti tarikan pun juga lebih enak jauh. Nah, nozzle juga udah diganti juga sama ownernya. Kemudian piping-piping seperti ini juga udah kita tambahkan. Untuk klem-klem pun juga semuanya sudah. Nah, untuk aki kita kasih cover pakai karbon seperti ini sehingga kelihatannya juga satu konsep dengan bagian permesinannya. Bracket-bracket pun juga udah kita ganti pakai yang berwarna-warni seperti itu. Nah, untuk strut bar sebelumnya warna putih, cuman ownernya bosen, jadi pengen dikasih berwarna merah seperti ini dan kita kasih lampu untuk ala-ala kontes guys. Nah, kita bisa pencet seperti ini, dia langsung akan nyala. Kita bikinkan saklar khusus di bagian depan sini, jadi nggak perlu masuk keluar mobil untuk mencet-mencet, tapi bisa kelihatan lebih tertata dengan adanya saklar di bagian luarnya sini seperti itu. Jadi setupnya cakep, mewah ya. Hurricane XS pastinya udah ditambahkan di mobil ini karena kelistrikan banyak banget lah, kalian bisa lihat. Tapi kita harus mengutamakan kelistrikan itu sehingga kelistrikannya bisa stabil, bisa bagus, sehingga mobil juga dipakai juga fungsional seperti itu. Nah, dari mobil ini nggak hanya itu guys yang kita upgrade, tapi kita juga upgrade di bagian samping sini. Pintunya kita menggunakan vacuum door, jadi kalau kita buka tutup ini benar-benar bisa enak tuh, otomatis nutup guys. Kalau kita buka nih, kita nggak kenceng, dia akan otomatis menutup seperti itu. Jadi pemasangannya juga mudah, simple, plug and play juga buat Innova Reborn, Fortuner, Innova Scenic, Land Cruiser, Alphard, dan mobil-mobil lainnya. Kalian bisa request aja, kita bisa siapin kok guys untuk partsnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk review si Innova Reborn full carbon ini. Udah beres 100%, udah jadi dan sudah siap di pick up oleh ownernya. Jadi buat kalian yang pengen Innova Reborn kalian itu bisa cakep dan mewah, gak kalah kayak Innova Reborn ini, kontak kita aja sebelum kalian terlambat guys. Langsung kontak kita telepon bisa, by WhatsApp juga bisa. Kita siap bikin Innova Reborn kalian jadi mewah dan bener-bener maksimal seperti Reborn ini. Spek rata kanan, contoh Reborn ini. Terima kasih guys nonton video kita. See you and goodbye.